Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Asif Azzafi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SKIMI atau SD, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Sania Fatimatu Zahro akan mempresentasikan mengenai materi ketiga dan keempat, yaitu berisikan pokok-pokok materi dan prinsip relevansi mempelajari SKI dan perkembangan peserta didik. Materi yang ketiga yaitu pokok-pokok materi SKI. 1. Fakta atau peristiwa masa lalu, misalnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu konsep atau rancangan agar kegiatan belajar dengan lancar. Yang ketiga yaitu prinsip berisi utama, pokok, dan posisi terpenting. Yang keempat, prosedur atau langkah-langkah sistematis atau urutan peristiwa. Dan yang terakhir yaitu sikap atau nilai. Karakteristik materi SKIMI yang pertama yaitu sifat peristiwa atau menyangkut hakikat dan makna peristiwa. Yang kedua yaitu perspektif waktu atau klasifikasi waktu dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga yaitu sifat fakta atau pengambilan ibrah. Yang keempat, prinsip sebab akibat, dan yang kelima yaitu bermanfaat bagi peserta didik. Materi SKI kelas 3 yang pertama yaitu tradisi mata pencaharian agama masyarakat Arab pra-Islam. Sebagaimana bangsa Arab masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lagi hidup sebagai badui yang nomaden. Informasi perihal peradaban mereka tidak terlalu banyak, terbatas pada bukti-bukti arkeologis. Kondisi sosial pada zaman ini memiliki beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keluarga di kalangan bangsawan sangat diprioritaskan dan mereka memiliki otoritas dan pendapat yang harus didengar. Berbeda dengan keluarga di kalangan bawah, mereka tidak memiliki hak apapun, mereka hanya menjadi budak. Pada masa masyarakat Arab pra-Islam, yaitu agama masih menyembah berhala. Masa anak-anak hingga dewasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu, Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Yang ketiga yaitu peristiwa kerasulan dan bukti-buktinya. Ketika Nabi berumur 40 tahun, Nabi berada dalam Gua Hira sepanjang bulan Ramadan, merenung guna mendapat petunjuk tentang umatnya yang saat itu menyembah berhala. Akhirnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang dalam gua tersebut. Ternyata malaikat Jibril muncul di hadapannya menyampaikan wahyu yang pertama. Adapun bukti-bukti kerasulan Nabi yaitu seperti yang tertulis dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad telah menjadi nabi dan rasul ketika usianya 40 tahun. Selanjutnya yaitu materi SKI kelas 4. Yang pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad terjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode Mekah dan yang kedua yaitu periode Madinah. Adapun periode Mekah yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad santun dalam menyampaikan kebenaran. Adapun sifat-sifat dan perilaku beliau yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nabi Muhammad juga sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang selanjutnya yaitu hijrah para sahabat Nabi Muhammad ke Habasyah. Hambatan dan gangguan dan siksaan kaum kafir Quraisy yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan umat muslim. Nabi Muhammad menganjurkan kepada para sahabat dan para pengikutnya untuk menghindar dari gangguan tersebut dengan berhijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Sampai tahun kelima kenabian, kaum kafir semakin sewenang-wenang dalam melakukan penindasan terhadap kaum muslimin, sehingga mereka sangat menderita dan terancam kejiwaannya. Oleh sebab itu, Rasulullah mengirim kaum muslim ke negeri lain untuk menghindari siksaan kaum kafir Quraisy. Yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad ke Taif. Peristiwa hijrah sahabat ke Taif yaitu dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif. Setelah tiba di Taif, Nabi Muhammad menuju ke rumah para pemuka Bani Thaqif yang merupakan orang yang berkuasa di daerah tersebut. 51 Sejarah Kebudayaan Islam, kurikulum 2013. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad.
Latar belakang Isra Mi'raj Nabi Muhammad yaitu Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad yang diatur oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad yang diatur oleh Allah dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari, kemudian dilanjutkan sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Hijriah. Hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib pada Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan tanggal 2 Juli 622 Masehi, tibalah Nabi Muhammad beserta rombongan di Yasrib. Masyarakat Yasrib menyambut dengan penuh semangat dan sukacita kedatangan Nabi Muhammad beserta rombongannya. Amin ya Allah. Materi SKI kelas 5. Yang pertama yaitu masyarakat Madinah. Setelah menetap di Madinah, Rasulullah memulai rencana mengatur siasat dan membentuk masyarakat Islam, sekaligus berjuang memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam dari rongrongan musuh. Yang kedua yaitu peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah artinya kemenangan di kota Mekah dan terjadi pada tahun 8 Hijriah. Penyebab terjadinya Fathu Mekah diantaranya yaitu pelanggaran kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Akhir hayat Rasulullah. Nabi Muhammad wafat di Madinah pada usia 63 tahun di hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Untuk materi selanjutnya yaitu materi SKI kelas 6. Sejarah perjuangan dan dakwah penyebaran Islam yang dilakukan oleh 9 wali atau yang dikenal dengan Wali Songo. Di antaranya Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang ketiga Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang keempat Sunan Bonang atau Raden Makdum, yang kelima Sunan Giri atau Raden Paku, yang keenam Sunan Derajat atau Raden Qasim, yang ketujuh Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang kedelapan Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, dan yang terakhir yaitu Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, prinsip relevansi pembelajaran SKI/MI dan perkembangan peserta didik. Prinsip relevansi artinya keterkaitan, adanya relevansi atau kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan standar isi yang menyangkut standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pembelajaran SKI yaitu proses penambahan pengetahuan dan wawasan tentang sejarah Islam melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya, sehingga terjadi perubahan yang sifatnya positif, dan pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya atau way of life. Prinsip pembelajaran SKI. Prinsip pembelajaran SKI terdapat ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan atau red lines, yaitu kondisi individu yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi fisik, psikis, atau jasmani mental individu yang memungkinkan subjek dapat melakukan kegiatan belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi atau motivation, yaitu suatu prinsip yang berdasari tingkah laku untuk menuju ke arah tujuan tertentu. Yaitu berdasarkan sumbernya, motivasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari dalam diri siswa, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari lingkungan luar diri siswa. Yang ketiga yaitu prinsip perhatian. Strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan. Yang pertama yaitu berorientasi kepada suatu masalah, yang kedua meninjau sepintas isi masalah, yang ketiga memuatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan yang terakhir yaitu mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip persepsi, yaitu meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar, yaitu persepsi umumnya bersifat relatif, selektif, dan teratur. Oleh karena itu, sejak dini siswa perlu ditanamkan rasa memiliki persepsi yang baik dan akurat mengenai apa yang dipelajari. Dan prinsip yang kelima yaitu prinsip retensi, yaitu apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah individu mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Prinsip transfer atau suatu proses di mana suatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu.
sesuatu yang baru. Transfer belajar dalam proses pembelajaran khususnya sejarah kebudayaan Islam sendiri merupakan aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap atau respon-respon lain dari suatu situasi ke dalam situasi yang lain. Selanjutnya yaitu perkembangan peserta didik. Di antara perkembangan peserta didik yang pertama yaitu fisik, perkembangan fisik motorik. Misalnya seperti perkembangan pada masing-masing siswa, perkembangan pertumbuhan siswa. Yang kedua yaitu kognitif atau kemampuan berpikir atau memecahkan sesuatu. Yang ketiga bahasa, pencapaian kematangan dalam berbahasa. Dan yang terakhir yaitu sosial, pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, di mana siswa mana yang mudah berkomunikasi dengan sesama guru atau sama siswa yang lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.